Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Indonesia gawat darurat judi online. 3,5 juta katanya penduduk Indonesia yang terlibat bermain judi online, dan 80% adalah masyarakat ekonomi lemah, menengah ke bawah atau masyarakat miskin. Katanya 600 triliun uang yang beredar di bisnis judi online sampai Februari 2024. Akhirnya pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online. Namun ada kontroversi karena Menteri PMK mengatakan keluarga korban judi online akan dapat bansos. Kenapa nggak sekalian keluarga korban narkoba juga dapat bansos? Biar impas. Inilah topik kita malam ini, dan sekali lagi satu hal yang juga menjadi sorotan, kenapa yang selama ini yang ketangkap itu pemain judi online hanya pemain judi online tingkat RT atau di tingkat ruko-ruko? Di mana bos-bos judi online? Inilah Hot Room. Keluarga korban judi online akan mendapat bansos. Akhir-akhir ini, kasus judi online kembali marak di Indonesia. Selain menyebabkan aksi kriminalitas, judi online juga membuat orang kehilangan nyawa. Di Indonesia sendiri, pelaku judi online mencapai 3,5 juta orang. Yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 80% pelaku adalah kalangan menengah ke bawah. Kini pemerintah membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online untuk melakukan penindakan di tengah masifnya serbuan perusahaan-perusahaan judi online dari luar negeri. Alih-alih membuat jerah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi membuka peluang agar korban judi online masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS agar menerima bantuan sosial. Apakah menggelontorkan bansos untuk korban dan mereka yang terdampak judi online tepat sasaran? Mampukah bantuan sosial membuat jera orang melakukan judi online di tengah gempuran judi online yang saat ini terjadi? Entahlah. Sebelum kita mulai acara ini, saya menceritakan kenapa Hotman selalu staminanya selalu fit. Rahasianya, setiap jam 4 subuh Hotman selalu minum kopi luwak hitam premium, yang adalah minumannya juga dari STY, ketua timnas bola kita. Itulah yang membuat saya fit, termasuk aspinya begitu banyak, tetap fit. Ini dia nih, kopi luwak hitam premium. Aman di lambung. Kopi terbaik. Oke, kita tanya dulu ke istana nih. Ke istana duluan nih, ya. KSP. Benar bahwa keluarga korban atau keluarga pemain judi online akan dapat bansos? Apa sebenarnya? Enggak, Bang. Itu kan sudah dibantah oleh Presiden ya. Jokowi sudah menyampaikan tidak ada wacana dan tidak ada program terhadap itu. Ya, terus kenapa Menteri PMK bilang begitu? Mula-mula malah dibilang pemainnya yang dikasih bansos, kemudian keluarganya. Ya, itu salah. Ya, nanti kita tanyakan, Bang Hotman bisa tanyakan kepada Pak Menteri PMK sendiri. Ya. Apa yang menjadi latar belakang atau melandasi dia menyampaikan itu. Nggak mau hadir menterinya. Ya. Terus rencana berikutnya apa nih mengenai judi online? Yang ditangkap itu hanya pemain judi online kelas warnet, ya, kelas ruko. Ya, sebenarnya sedangkan ini 600 triliun. Bang, judi ini kan menjadi penyakit masyarakat ya. Ya. Dan kita udah ketahui sejak lama judi ini ada ya. Dulu kita di tahun awal 90-an, akhir 80-an kita mengenal namanya Porkas, ya. SDSB, Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah,
Mungkin nggak tahu Bang Hotman masih ngetren nggak itu istilah itu. Kita ikut demo juga itu. Sekarang ini suasana modern dengan kecanggihan teknologi berubah menjadi online. Ya. Ya, jadi memang karena ini judi yang harus kita berantas dan setiap agama pun itu melarangnya dan itu perbuatan haram, ya itu yang harus kita sama-sama melakukan pemberantasan. Oke, kok bisa Pak Jokowi sama Menteri PMK nggak kompak? Kita lihat dulu cuplikan berikut ini. Silakan. Kan gimana Pak? Nggak ada. Berarti wacana itu sebenarnya belum terrealisasi, belum diajukan. Nggak ada. Makasih Bapak. Terkait. Nggak ada Ya, katanya. namun Jadi nggak ada bansos Ya, untuk keluarga. Tidak ada, karena antara bansos, bantuan sosial dengan judi itu kan dua hal yang sangat berbeda. Ya. Ya, satu persoalan tentang kemiskinan yang diberikan oleh pemerintah negara terhadap membantu perekonomian atau kehidupan masyarakat yang. Kenapa? Jadi menurut Bapak menterinya itu salah ngomong atau gimana? Ya, nanti kita tanyakan. Kita juga nggak tahu apa yang menjadi latar belakang dia. Yang kedua masalah Tapi judi itu salah. Menurut Bapak itu salah pribadi. Ya, bukan ini kan bukan salah atau benarnya ini. Iya. Yang kedua, judi itu kan sesuatu boleh saya katakan adalah orang yang mempunyai kemampuan atau uang yang ada untuk dia melakukan perjudian. Tapi 80% pelakunya adalah ekonomi lemah, Pak. Ya, secara data statistik ya. Ya. Artinya mereka itu ya yang melakukan sebagai pelaku judi itu artinya kan uangnya ada. Ya. Uangnya ada. Nah, sedangkan bansos ini diberikan kepada orang yang tidak mempunyai. Oke, jadi Anda tidak setuju bansos untuk keluarga pemain judi online ya? Iya. Oke, Pak Maman Immanuel dari Komisi 8 DPR. Immanuel Haq, Pak. Sorry, Immanuel Haq. Katanya pemain judi online itu banyak juga anggota DPR dan DPRD. Benar nggak sih? Ada yang ngomong gitu. Salah satu Komisi 3 teman saya. Saya nggak tahu. Hah? Saya nggak tahu. Yang pasti ini darurat yang sangat membahayakan ke depan karena mentalitas judi kita tidak hanya berbentuk online atau offline, tetapi dalam berbentuk banyak hal. Orang sudah menjadikan hidup ini kayak judi gitu. Jadi saya nggak tahu apa ada anggota DPR dan lain sebagainya main judi. Tapi yang pasti budaya itu terasa sekali di tengah masyarakat. Mentalitas judi gitu. Itu problemnya. Orang ingin kaya tidak mau usaha. Tapi 80% pelakunya adalah ekonomi lemah ke bawah gitu loh. Ya itu dia. Jadi salah satu, saya kebetulan pulang dari Intan Sueno, pusat terpadu di Bogor tadi. Banyak sekali orang yang menjadi korban seperti itu adalah karena dia terjebak kepada ilusi bahwa dia bisa kaya tanpa usaha. Bahwa dia bisa mencapai kekayaan hanya dengan mimpi-mimpi itu. Nah makanya kita tentu orang yang mempertanyakan kenapa Pak Muhadjir bersikap reaktif, tidak proaktif. Karena persoalan kemiskinan tidak lalu menjadikan orang harus berjudi. Justru program-program perlindungan sosial, karena ada 139 juta orang lewat DTKS itu, yang harus kita benahi karena mereka ada di keterpurukan, keterpencilan, ketersangsaraan dan lain sebagainya. Nah yang judi itu tidak termasuk sana, Bang. Oh jadi sebagai anggota DPR setuju bahwa keluarga pemain judi tidak berhak bansos? Tidak berhak karena ada proses ketika di DTKS itu, ada proses musrembang, ada proses nanti pemutahiran data dan lain sebagainya. Kalau juga dia miskin kan nggak ditulis dalam DTS itu. Tapi kalau miskinnya bukan karena judi. Kan nggak ditulis karena ada judi dalam DTS. Miskin ya miskin gitu. Di Komisi 8 kita selalu melihat indikator-indikator bahwa seorang yang berhak masuk DTKS itu terlihat. Sehingga orang yang kemarin kaya tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba masuk DTKS begitu saja, itu tentu tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Jadi menurut saya terlalu berlebihan apa yang dikatakan Pak Muhadjir itu, bahwa baik korban atau keluarganya itu dapat bansos hanya karena dia miskin. Kayak gitu. Oke, kita istirahat dulu deh setelah yang berikut ini.
Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room, Pak Gunardi Ridwan, peneliti Fitra. Apakah kebijakan soal pemberantasan judi online ini sudah tepat? Kenapa yang ketangkap selama ini hanya pemain tingkat RT? Padahal uang yang beredar 600 triliun. Ya, terima kasih Bang Hotman. Ya sebenarnya memang ini yang menjadikan indikator kita ya, bagaimana aparat penegak hukum itu sudah bekerja atau belum gitu ya. Indikatornya apakah cukup efisien atau tidak. Tapi sisi lain saya juga tidak menafikan ya, bahwasanya judi ini berbeda dengan zaman dulu ya. Dulu kan terang benderang, bisa kelihatan alat buktinya. Sekarang sudah berbasis digital gitu. Bahkan uang-uang yang beredar pun juga tidak hanya beredar di dalam negeri, banyaknya keluar negeri ya. Bahkan PPATK bilang itu mengalir ke 20 negara. Artinya memang perlu ada satu pendekatan baru gitu ya. Terutama Satgas yang dibuat Pak Jokowi saat ini untuk bisa mengendus gitu ya. Kira-kira modus-modus seperti apa yang sekiranya bisa dilakukan gitu untuk mencegah. Bahkan respon pernyataan dari Menteri PMK ini juga mengagetkan gitu ya, apalagi mengaitkan bansos dengan korban akibat judi online. Tentu ini akan menjadi pertanyaan yang cukup teknis ya, seperti apa teknisnya gitu ya. Di sisi lain alokasi anggaran gitu ya untuk bansos itu juga cukup besar, bahkan faktanya cenderungnya kurang gitu ya. Banyak yang masyarakat miskin tidak mendapatkan gitu ya. Nah sekarang masuk lagi kriteria baru. Nah ini tentu akan menjadi satu hal yang cukup menimbulkan mungkin kecemburuan sosial gitu. Istilahnya mungkin ada masyarakat yang memang secara culture sudah kemiskinan, sudah miskin gitu ya, atau secara ekonomi lemah gitu, tidak mendapatkan bantuan sosial. Namun ada yang jalur tambahan gitu ya. Ketika dia judi, entah itu anaknya, entah itu bapaknya, dia bisa mendapat bantuan. Makanya pernyataan ini cukup ambigu. Seolah-olah siapapun yang miskin dapat bantuan gitu. Betul. Termasuk nanti kalau korban karena miskin karena narkoba gitu ya. Nah makanya tadi saya nyambung dengan Kang Maman sebenarnya. Artinya sebenarnya kita tidak boleh melihat lagi kemiskinan itu sebabnya apa gitu ya. Karena di dalam data-data kemiskinan ya, khususnya yang diinput DTKS ya untuk PKH itu kan tidak mengacu pada sebab, tapi yang jelas dia masuk kriteria kemiskinan. Misalnya di desil 1, 2, 3 gitu misalnya, dia layak dapat bantuan jenis apa gitu ya. Yang paling bawah kan 1 ya, dia dapat bantuan sosial yang cukup lengkap ya, misal dari mulai pendidikan, kesehatan gitu. Jadi menurut Bapak kegagalan penegakan hukum nggak sehingga judi online ini malah semakin berkembang? Ya tentu bisa jadi itu gitu, karena memang ini kan menjadi satu hal yang tadi ya, penyakit sosial yang memang perlu diberantas gitu. Tapi ternyata tiap tahun ya kalau temuan PPATK meningkat gitu kan temuannya, walaupun memang itu baru dugaan ya, akibat dibaca sebagai transaksi yang mencurigakan. Nah itu dianggap sebagai bagian dari judi online, karena sekarang sudah tidak lagi antar bank ya, tapi sudah menggunakan dompet digital yang mungkin cara penyelidikannya juga lebih modern gitu. Oke, Pak Asrorun Niam, Majelis Ulama Indonesia. Ini kan 80% pelakunya ini adalah masyarakat ekonomi ke bawah yang dengan sadar sukarela. Ini gejala apa nih Pak? Ya, terima kasih ya. Perjudian itu penyakit masyarakat. Ketika ada kasus-kasus perjudian dengan korban begitu banyak dan Presiden kemudian menginisiasi adanya Satgas Pemberantasan Judi Online, satu poin saya kira perlu diapresiasi. Artinya Presiden sebagai kepala negara menyadari bahwa ini sudah di dalam kondisi luar biasa, sehingga butuh penanganan luar biasa untuk pemberantasan tindak pidana perjudian. Ini satu hal. Saya kira apa ini menunjukkan ada kegagalan di pihak Polri? Terlepas dari situ, bahwa kasus-kasus perjudian itu bisa bertransformasi dari cara yang konvensional menjadi cara yang sangat modern, sehingga bisa jadi tools untuk kepentingan penegakan hukum itu kalah cepat dengan si penjudi dan juga bandarnya. Dengan adanya Satgas Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian ini, saya kira seluruh energi kita kerahkan untuk membackup mulai dari aspek preventifnya, kemudian punitif, termasuk juga sebenarnya apa yang distatementkan Pak Menko itu konteksnya adalah rehabilitatif ya. Cuma narasinya saja saya kira kurang pas sehingga dilihat ini kok silang sengkarut begitu. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua, tindak pidana perjudian ini kan sebenarnya tindak pidana sejak masyarakat primitif hingga modern. Makanya kalau di dalam perspektif Islam itu disandingkan dengan minuman keras, mabok, yang korbannya bukan individu, tetapi korbannya adalah masyarakat. Masyarakat menjadi pemalas, masyarakat menjadi pengen kaya tanpa usaha, mengumbar angan-angan, merusak cara pandang dan juga masa depan. Makanya kemudian butuh komitmen yang serius. Dan ini saya kira menjadi titik awal ya. Nah sekarang bagaimana kita dorong secara bersama-sama penanganan yang juga extraordinary. Di satu sisi aparat penegak hukum harus bergerak menyisir seluruh unsur-unsur yang terang maupun yang tersembunyi. Soal perjudian ini kan banyak sekali yang tersembunyi. Bersembunyi di balik permainan sepak bola, bersembunyi di balik games, termasuk juga games online. Bahkan mesin-mesinnya itu ada di Kamboja, di Vietnam gitu loh. Saya kemarin pas habis khutbah Idul Adha ketemu dengan salah satu penyidik Bareskrim ya. Nggak bisa dengan menggunakan penanganan konvensional, apalagi sekedar tools hukum formal kita. Bagaimana kemudian ketika sudah ditemukan transaksi di PPATK lebih dari 600 triliun dan hukum kita tidak bisa menjangkau, kita menggunakan cara-cara yang juga extraordinary. Misalnya apa? Mereka bekerja di luar, mensiasati bebas visa. Cabut aja paspornya, begitu sudah terdeteksi. Nah, hal-hal yang seperti ini saya kira butuh dorongan publik untuk menguatkan Satgas bekerja secara efisien dan jadi juga menurut efektif. Bapak kita itu kurang canggih peralatannya? Komitmennya saya kira butuh disatukan. Seperti apa yang distatementkan Pak Menko, kemudian diberikan penjelasan dan saya juga di WA, ini loh penjelasan dari saya. Nah, saya bisa memahami itu, tetapi konteksnya saya kira hari ini perlu disatukan soft kita untuk komitmen pada apa? Pada pemberantasannya. Dan jangan sampai kemudian ada ruang permisivitas terhadap tindak pidana perjudian ketika itu dikaitkan dengan bansos misalnya. Sekalipun bisa kita pahami. Bahkan nanti bansos itu dipakai modal judi gitu kan. Nah itu yang kemudian jadi joke di publik ya. Tetapi kalau yang soal bansos sebenarnya kan itu hak masyarakat miskin. Terlepas dari apapun sebabnya. Cuma dalam konteks insentif dan disinsentif menjadi nggak relevan ketika dikaitkan dengan konteks pemberantasan perjudian. Sama dengan komitmen kita Bang Dulu. Pada saat kita memiliki program BPJS itu kan bagus. Tetapi ada orang yang sakit karena dibuat sendiri. Misalnya dia mabok, dia merokok, merusak kondisi tubuh. Bagaimana negara membiayai si pemabok dan juga perokok kemudian dia sakit? Muncul ide dan juga gagasan bagaimana memberikan disinsentif justru. Dia sakit tetapi sakitnya dibuat sendiri, jangan lagi dibiayai oleh negara. Terima kasih. Ini poin penting. Ya, Pak Asep, gimana pandangan Bapak? Apa penyebab kegagalan sehingga judi online malah semakin berkembang? Di sini kita bicara dua sisi ya, sisi penegakan hukum tadi saya kira dari Prof. Niam sudah oke, sudah komprehensif. Saya ingin melihat dari sisi yang lain, sisi kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Negara itu punya kewajiban untuk melindungi warga dan keluarganya yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, tidak judi bisa melindungi diri sendiri, malah bermain judi itu namanya. Nah, judi itu kan edik. Apa? Judi edik. Penyakit edik akan ketagihan. Nah, negara harus hadir untuk merehabilitasi agar dia bisa tidak berjudi. 3,5 juta harus direhab gitu. Perlu rumah sakit 100 rumah sakit. Nggak, saya bicara filosofi filosofinya. Jadi negara harus hadir untuk melindungi warganya yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Setuju mana? Direhab atau hukumnya yang tegas keras gitu loh? Undang-undang ITE sudah lama berlaku. Bahkan sekarang 10 tahun sanksinya. Pernah nggak ada kena bos judi 10 tahun? Pembicaraan tentang filosofi. Bagaimana negara wajib hadir itu. Termasuk adalah melindungi keluarganya agar keluarganya bisa hidup layak sesuai dengan UUD 45 itu. Jadi Bapak setuju dengan
pernyataan Menteri PMK bansos dikasih kepada pemain judi online? Saya setuju dalam pengertian bahwa negara harus memberikan jaminan sosial agar individu yang korban judi online itu bisa merehabilitasi dirinya dan keluarganya tidak terkena dampak terus-menerus. Gimana nih Pak Asep setuju? Gimana nih Pak Gunardi? Ya, sebenarnya ini yang ditolak oleh teman-teman Fitra ya. Artinya benar ya, tadi memang sih saya bilang ini seperti dua sisi ya. Di sisi lain memang ada niat baik dari Kemenko PMK untuk memberikan satu perhatian gitu bagi korban-korban yang sebenarnya mungkin dia sudah hidup layak tapi karena ulah mungkin anaknya atau ayahnya atau mungkin ibunya bermain akhirnya dia jatuh miskin sehingga warganya ini juga perlu tetap mendapatkan bantuan. Tapi di sisi lain yang menjadi masalah kita adalah judi online di mana yang tadi saya bilang uangnya itu mengalir atau terbang ke luar negeri. Negara tidak mendapatkan sepeser pun ya. Beda dengan negara-negara lain yang lebih liberal mestinya kayak di Eropa sana ataupun di Amerika yang dikelola mendatangkan wisatawan gitu. Jadi atas dasar itu Anda tidak setuju keluarga pemain judi online dapat bansos? Ya, pertama tadi, jadi uangnya itu tidak didapat oleh negara, tetapi dampaknya difasilitasi negara gitu. Artinya negara ini jadinya cuma memberi apa ya istilahnya mau rugi aja gitu. Iya, cuma dapat ruginya aja gitu. Dia tidak dapat untung gitu. Itu sih, Pak. Saya punya argumen yang lain, Bang Hotman. Gimana? Yang kedua, masa Bapak setuju bansos dikasih kepada judi online sedangkan rakyat miskin ada 130 juta ya? Bukan judi online lapangan. Jadi filosofinya adalah jangan orang itu adalah korban. Dia harus direhab agar bisa melindungi dirinya, agar bisa keluar dari jeratan. Maksud Bapak uang bansos dipakai untuk rehab dia gitu? Di antaranya. Gimana ini Pak? Argumennya gini lagi Pak, argumennya adalah. Oke, kalau begitu, kalau judi online korbannya bisa perlu dibiayai negara rehabnya, berarti korban narkoba juga harus direhab oleh negara semuanya. Sama. Filosofinya sama. Filosofinya adalah dia direhab agar kemudian bisa mengelola dirinya sendiri. Pak, aku pusing Pak Maman gimana nih? DPRD yang bicara deh. Indikator kemiskinan itu kita susun Pak. Sehingga orang yang disebut dengan miskin, nanti ada kemiskinan ekstrim, ada orang yang menuju kemiskinan, ada orang miskin karena misalnya kartu COVID dan sebagainya. Nah dari sanalah data itu diolah, lalu dimasukkanlah ke DTKS. Jadi kalau pernyataan Pak Asep tadi dibenarkan, maka orang yang tadi malam poya-poya lalu bangkrut, dia bisa masuk. Nah kalau di DTKS nggak bisa. Jadi siapapun orang yang karena kelakuannya sendiri dan lain sebagainya, termasuk yang poya-poya, termasuk yang karena judi dan sebagainya, itu tidak berhak dalam rapat yang dilakukan nanti kan itu dari ada semacam musyawarah baru masuk di DTKS. Jadi intinya satu, beban keuangan negara tidak mungkin memberikan bansos kepada orang yang jadi korban dari judi online. Itu yang pertama. Yang kedua, yang penting itu adalah penegakan hukum. Saya setuju Prof. Niam tadi bahwa tools, perangkat hukum kita itu banyak sekali yang tidak menyentuh persoalan-persoalan yang hari ini lebih berkembang. Judi online itu kan melibatkan berbagai negara, aplikasi-aplikasi yang berbeda, termasuk transfer uang yang kata tadi Mas Gunardi itu sesuatu yang justru menguntungkan orang lain. Kenapa kok limbahnya kita yang kena gitu? Nah yang ketiga menurut saya yang terpenting itu adalah hari ini dikuatkan soal tindakan preventif itu. Karena ini soal mentalitas judi itu masuknya bukan hanya di kalangan-kalangan dalam tanda kutip non-religius. Di tingkat religius sekalipun itu sudah mulai orang ingin mendadak kaya dan lain sebagainya. Jadi saya rasa ada keseriusan dari Satgas ini untuk melihat secara komprehensif, secara holistik bahwa peningkatan judi online itu bukan hanya sekedar lalu dia dikasih bansos. Itu justru yang akan membuat orang ya udahlah kita judi aja terus nanti kita disumbang bansos gitu. Ini berarti jadi kita istirahat dulu. Jadi anggota DPR tegas-tegas menyatakan tidak ada alasan untuk kasih bansos kepada keluarga pemain judi online. Pak Asep mengatakan itu kewajiban negara. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Saya
mau mengumumkan bahwa nama saya itu ada satu dikasih oleh tokoh Islam. Nama saya Gus. Ini ada Bapak dari Majelis Ulama Indonesia di sini mengakui bahwa nama saya itu Gus. Gus Hotman Paris. Dikasih di pesantren Tebu Ireng. Ya Pak ya? Ini ada saksi hidup nih semua. Dan ini adalah minuman kesayangan Gus Hotman Paris yang sangat aman di lambung. Kopi luwak hitam premium. Kopi luwak hitam premium. Kopi kesayangannya Gus Hotman Paris. Dan para Gus yang lain. Dan para Gus yang lain. Mantap. Bukan Agus ya. Sama saya dengan Sintayong, Ketua Timnas Bola Nasional. Dia juga sangat mencintai kopi luwak hitam premium. Sama selera saya dengan Sintayong, Ketua Timnas Bola Nasional. Pak Ade Irfan, kenapa baru sekarang Pak Jokowi kepikir untuk bentuk Satgas? Judi ini kan sudah bukan rahasia umum. Kok baru dan itunya lagi cuma 6 bulan katanya. Terus habis 7 bulan boleh lagi berjudi gitu. Ya, Bang Hotman, pemerintah sangat serius ya memberantas judi online ini, dan ini sudah kita diskusikan tadi. Judi ini adalah kita sepakat menjadi penyakit masyarakat. Ya. Dan sejak dulu kala, makanya dalam Al-Quran juga disebutkan surat Al-Maidah ayat 90. Tadi yang dibilang Prof. Niam itu dipersandingkan dengan Hamar. Jadi tidak hanya korbannya tidak hanya diri sendiri, tapi adalah kelompok masyarakat. Nah, yang kedua, keseriusan pemerintah itu dibentuklah Satgas, Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online, di mana ada 2 tugas yang dilakukan oleh Satgas ini. Pertama adalah preventif, pencegahan, yang kedua adalah penegakan hukum. Nah, tentu di 2 tugas ini ya formulasinya akan bisa dibedakan. Apa yang harus dilakukan terhadap pencegahan kepada mereka ini yang punya kecanduan terhadap judi ini. Kan judi ini kan candu. Sekali kita mencoba, kita terus penasaran. Ketika kita menang, kita ada pertanyaan saya. Dulu zaman Kapolri 3 periode, zaman dulu ada 4 atau Pak Sutanto. Pak Sutanto ya? Sutanto, betul. Pak Sutanto, dia waktu dia jadi Kapolri, dia mengumumkan judi dilarang. Kayaknya waktu itu praktis semuanya tutup. Jadi ini kenapa kok Kapolri yang 3 periode lalu, apa periode lalu tuh kok bisa gitu loh menertibkan? Ya, memang memberantas penyakit masyarakat ini butuh semacam integrasi yang sama, yang kuat secara kolektif. Tidak hanya dari penegakan hukum, tapi semua kelompok masyarakat. Pak Sutanto itu kan didukung oleh tokoh agama, tokoh lintas agama, tokoh-tokoh masyarakat lainnya untuk memberantas judi. Ya, sebagai dia jabatan posisi sebagai kepolisian, dia punya otoritas terhadap penegakan hukum, dibantu oleh dukungan-dukungan moral lainnya dalam lapisan masyarakat. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Dibentuk Satgas ini dalam konteks itu, adanya integrasi dalam semua sektor terpadu supaya penyakit masyarakat ini kita bisa berantas. Ini kan pola sekarang ini karena teknologi tidak bisa teknologi sebuah keniscayaan, ya sarana sekarang online. Seperti dulu kita bisa mengenal SDSB ya yang dilegalkan oleh pemerintah dulu, tapi ditolak oleh masyarakat karena kultur kita, kultur masyarakat yang religius menolak semua bentuk-bentuk jenis-jenis perjudian. Dalam beberapa kasus kepolisian berhasil menangkap dalam istilah namanya operasi cyber. Misalnya video porno bisa ditangkap, ini ditangkap. Emang judi online itu nggak bisa ditrace ya dari, walaupun dilakukan cyber operation emang nggak bisa lagi ya? Sudah terlalu canggih atau gimana? Ini yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Sudah berapa? Bandarnya pun nggak pernah bisa ketangkap. Ya, kan sudah berapa situs yang sudah ditutup, hampir 2 juta lebih. Tapi situs kecil-kecil. Ya. Ini makanya semua harus butuh dukungan dengan Satgas ini bergerak. Hari ini kita ketahui rapat perdana melakukan pertemuan dalam membahas tentang judi online ini. Makanya kita sebagai kelompok masyarakat ini memberikanlah dukungan, apresiasi, dan semuanya harus memerangi judi ini. Pak Jokowi juga mengatakan ya, kalau tidak ada dukungan masyarakat tentu akan tidak bisa berjalan ini. Terima kasih. Ya, Pak Prof. Niam.
Ini perlu dukungan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia bagaimana ya? Betul Bang ya. Saya kira ini kita jadikan sebagai momentum emas untuk pemberantasan total terhadap perjudian apapun itu bentuknya. Diawali dengan komitmen nggak ada ruang institusionalisasi dan atau legalisasi perjudian. Sekalipun ada elemen-elemen masyarakat yang mau memunculkan legalisasi dan institusionalisasi perjudian atas nama pendapatan, atas nama memudahkan kontrol dan lain sebagainya. Ini saya kira satu poin menjadi komitmen kita bersama. Kemudian yang kedua, karena masalahnya begitu kompleks, Satgas ini tentu tidak bisa bekerja sendirian. Kalau soal waktu 6 bulan, saya kira namanya terobosan harus ada timeline-nya, breakthrough ini, nggak bisa juga lama-lama. Dalam rentang 6 bulan ini bisa melibatkan seluruh elemen strategisnya, tidak hanya unsur pemerintah. Kalau yang sementara ini kan yang dipublish, ketuanya langsung Menko Polhukam. Saya kira ini top leader dalam konteks penegakan hukum. Maka yang pertama frontlinernya itu adalah komitmen penegakan hukumnya. Mulai dari yang online yang kelihatan sampai yang nggak kelihatan. Yang selama ini kurang. Sepertinya kalau melihat hasil transaksi yang begitu besar dan tidak terjamah, berarti kan ada gap ini antara penegakan hukum dengan kasus-kasus kejahatan yang terjadi. Berarti kalau ada gap ada masalah. Nah, Satgas diharapkan menjadi solusi atas masalah itu, tetapi tentu nggak bisa berjalan sendiri. Komitmen pertamanya adalah punitif, penegakan hukum. Kemudian yang kedua, siapa saja yang bisa diajak terlibat. Di situ ada unsur tokoh agama pasti diharapkan juga bisa terlibat secara intensif. Kemudian ada ahli sosiologi, kemudian ada ahli IT tentunya untuk membongkar bagaimana modus-modus yang tersembunyi yang bisa jadi nggak terjangkau dalam konteks hukum formal kita. Tapi Bapak setuju nggak begitu besarnya volume bisnis judi online tapi sampai hari ini bandar belum pernah diadili? Nah, di sini saya kira pentingnya Satgas. Sekalipun bunyinya Satgas Pemberantasan Judi Online, tapi yang dikehendaki, kalau menurut saya pribadi, bukan hanya online-nya, tetapi perjudiannya. Karena ada momentum kasus perjudian online, maka kemudian dibikinlah Satgas. Kalau di dalam bahasa usul fikih nih Bang, ada itlaqul juz wa iradatul kul. Menyebut hanya online, tetapi pada hakikatnya harusnya Satgas Pemberantasan Perjudian Online ini memberantas seluruh jenis tindak pidana perjudian, termasuk yang bersembunyi di balik permainan, kemudian beberapa jenis games yang melahirkan permisivitas dari awal, perilaku perjudian. Kan kita bisa lihat tuh, ada games-games online yang seolah-olah itu permainan, tetapi pada hakikatnya mendekatkan kepada perilaku perjudian dengan judi slot, kemudian permainan yang kemudian basisnya adalah untung-untungan, dia dapat hadiah poin, dapat hadiah koin dan lain sebagainya. Itu juga harus dicegah, itu bagian dari langkah preventif. Tetapi langkah punitifnya saya kira menjadi penting. Punitif seperti korupsi di Cina hampir tuntas karena setiap koruptor langsung hukuman mati gitu. Ini maksud saya karena ini masuk kategori extraordinary. Dengan penyikapan yang seperti ini, maka harusnya ada langkah-langkah yang extraordinary, termasuk juga penghukumannya. Oke, berarti pengacara akan makin sibuk sebentar lagi. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Di segmen terakhir ini kita akan membuat kesimpulan. Karena waktunya singkat, tolong singkat. Jadi kesimpulan Bapak apa mengenai Satgas Pemberantasan Judi Online ini? Ya, Satgas ini harus kita dukung bersama Bang, supaya tugas-tugasnya
ya memberantas judi, baik itu sifatnya fisik maupun online, itu bisa berjalan dengan baik. Harus diberantas. Ya. Bansos Bapak setuju? Ya. Dikasih ke keluarga pemain judi? Kan sekali lagi kata Pak Jokowi tidak ada program untuk itu. Tidak ada program. Berarti judi... Menko PMK salah gitu ya? Sebentar Bang, ini judi ini kan kalau menurut saya secara pidananya dampaknya menimbulkan perbuatan pidana lainnya Bang. Ya. Ada penipuan di situ, ada penggelapan di situ, ada pencurian di situ. Ya. Jadi tidak ada nilai positif tentang perbuatan pidana judi. Jadi mendukung habis ya? Ya. Oke Pak Asep, kesimpulan terakhir apa? Bapak masih tetap mengatakan bahwa bansos harus dikasih kepada pemain judi? Ini kita bicara dua level pemisahan. Level pertama adalah kita harus mendukung, betul kata Pak, mendukung Satgas supaya dia melakukan percepatan. Tapi tidak hanya berhenti dalam 6 bulan. Harus kemudian ada kelembagaan yang meregulasi soal judi, termasuk judi online, sehingga judi online kalau bisa hilang di negeri kita. Soal bansos masih tetap harus dikasih ke pemain judi? Sebagai satu kewajiban negara dan untuk si individu itu bisa lepas dari melindungi dirinya sendiri, perlu dikasih bansos. Termasuk keluarga korban narkoba, keluarga pemakai narkoba juga. Termasuk. Oke. Pak Maman. Ya, saya rasa birokrat kita, pemerintah kita itu harus proaktif, jangan reaktif. Jadi kita tuh selalu kalau sudah ada korban judi online baru gitu. Tetapi saya yang kedua mendukung Satgas, tapi buktikan, beri waktu dalam 2 minggu ini, tangkap 10 bandar terbesar judi online. Dengan itu masyarakat akan bergerak bersama untuk mengenyahkan judi online. Itu usulan konkret. Iya, tangkap 10 bandar terbesar. Buktikan bahwa Satgas ini bekerja. Jadi bukan hanya sekedar janji-janji dan lain sebagainya. Buktikan dalam 2 minggu ini 10 bandar terbesarnya. Lalu mana yang penyedia online-nya dan lain sebagainya. Semua kementerian harus bekerja. Bila itu terbukti, rakyat akan bekerja sama mendukung Satgas ini. Bapak setuju selama ini yang ditangkap hanya sebatas pemain RT di ruko-ruko, di warnet? Iya, dari dulu kan kita selalu berada begitu. Hanya berani menangkap yang kecil-kecil dan membiarkan yang gede-gede itu tetap luasa bebas. Sehingga rakyat tidak percaya ada penegakan hukum tanpa menangkap yang Terima kasih. Prof Niam, dari segi agama, terutama dari Majelis Ulama Indonesia, sumbangan apa yang bisa dikasih ke Satgas ini? Ya, yang pertama ahli agama memiliki komitmen yang sama. Karenanya itu kalau Satgas membutuhkan, tentu ahli-ahli agama termasuk juga Majelis Ulama Indonesia sangat terbuka untuk membantu kerja Satgas untuk mengakselerasi langkah-langkah pemberantasan tindak pidana perjudian ini. Dan saya kira ini menjadi momentum untuk perang semesta terhadap perilaku dan juga kejahatan perjudian ini ya. Satgas diperkuat, diperkokoh, dan perlu ada langkah-langkah terapi kejut dalam waktu pendek ini yang kemudian bisa menjadi shock terapi dalam konteks penanganan pemberantasan perjudian. Diawali, karena ini komitmennya kan pada penindakan hukum, diawali penindakan hukum, diawali penindakan hukum, baru kemudian secara simultan dilakukan langkah-langkah preventif, langkah-langkah edukatif kepada masyarakat, plus juga langkah-langkah apa? Langkah-langkah yang secara keseluruhan membangun public awareness, kesadaran publik. Apa Bapak pesimis nggak ini hanya udah cuma sebentar inilah panas-panas tai ayam gitu loh? Jangan sampai ini hanya dibaca publik, hanya semacam etalase dan festival begitu ya. Tetapi tentu kita husnudzon bahwa ini ada komitmen serius terkait dengan masalah yang juga serius, bukan hanya kepada mentalitas, tetapi karena akan berdampak kepada perekonomian nasional secara umum. Jadi Majelis Ulama Indonesia siap untuk membantu? Oh iya, diminta atau tidak? Diminta atau tidak? Sekarang Pak Gunardi, Pak Ridwan, apa kesimpulan Bapak? Kalau saya sih sepakat ya dengan
para narasumber. Mungkin tambahan saya terkait perkataannya Prof. Niam itu soal, tadi Prof. Niam bilang soal momentum emas. Ya. Kalau saya sebut sebagai ini pelajaran emas gitu ya. Terutama bagi pejabat publik agar kemudian bisa berhati-hati dalam berstatement khususnya soal kebijakan publik gitu. Karena kan soal bansos untuk penjudi ini kan untuk keluarga penjudi ini kan dipahami sebagai satu hal yang agak terbalik gitu ya. Saya jadi ingat istilah the Cobra Effect gitu ya. Di mana harapannya itu ingin mencari solusi tapi kenyataannya bisa memperparah masalah yang ada gitu. Ya. Nah itu semoga tidak terjadi lagi gitu ya. Itu mungkin Bang. Itu. Iya. Mengenai perlu Satgasnya? ada dalam 2 minggu ini ada penangkapan besar-besaran? Nah itu statement Kang Maman mantap. Tapi mungkin ya harapan besar saya gitu ya. Gimana tadi ya Satgas ini juga bisa mencapai gitu hasil konkret ya di tengah keterbatasan ya. Oke, demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Halo tim Satgas Pemberantasan Korupsi, kami menunggu kerja Anda ya. Rakyat menunggu kerja Anda ya. Waktu Anda cuma 6 bulan, 2 minggu pertama tadi anggota DPR minta bikin kejutan biar rakyat percaya. Inilah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam di Metro TV karena hostnya satu-satunya ahli hukum yang host di Indonesia ini hanya Hotman Paris. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.